Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, al-hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib dan sekaligus salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum taklim, mari kita sama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita yang ada di masjid ini masih ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama mampu melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, termasuk ibadah kita pada malam hari ini. Tujuan kita sama, duduk sejenak di masjid ini dengan niat i'tikaf dan taklim bersama. Mudah-mudahan setiap apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sedang berada di permulaan bulan Hijriyah, yaitu bulan Al-Muharram. Okay. Disebut Al-Muharram itu, jadi ada istilah Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram, Pak, sedikit nih. Jadi yang lebih tepat ini sebetulnya adalah Al-Muharram. Kalau Muharram itu perbuatan yang haram. Judi itu Muharram, berzina Muharram, mencuri Muharram, hukumnya haram. Jadi Muharram itu lebih kepada perbuatannya secara pemaknaan bahasa. Kalau kita tambahi al sehingga dia menjadi al-Muharram, maka maknanya adalah menunjuk kepada waktu atau saat di mana di bulan ini kita diperintahkan untuk meninggalkan segala hal yang haram. Jadi makna Al-Muharram itu kita mulai start untuk tidak melakukan perbuatan haram. Maka implementasi amalannya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi, muhasabah, mawas diri, kira-kira masih adakah kebiasaan perbuatan haram yang aktif kita lakukan sampai pada malam hari ini. Kalau masih ada, segera ditinggalkan. Jadi poinnya, kalau bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu adalah saat dimana kita diperintahkan untuk meninggalkan yang haram sebelum melakukan yang wajib, bahkan melakukan yang sunnah. Jadi prioritas pada meninggalkan yang haram, bukan prioritas dengan amalan-amalan yang sunnah. Bagus amalan sunnah, tapi jangan sampai kita tinggalkan ya, untuk mengamalkan satu amalan di mana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Gambaran ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya saat kita mempelajari surat At-Taubah, surat ke-9 ayat yang ke-36. Ya, seingat saya sudah saya sampaikan ayat ini sudah kita pelajari karena selalu kajian kita adalah kajian tafsir Al-Quran. Sedikit sekedar mengingatkan, mungkin ada yang tidak ikut atau sudah lupa. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan tentang 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dawuh Gusti Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Stop dulu di situ ya. Kata Allah, inna sesungguhnya, ya, iddatash syuhuri perhitungan bulan-bulan itu indallahi menurut Allah isna asyara syahrun ada 12 bulan. Jadi di Al-Quran isyarat 1 tahun itu 12 bulan sudah ada di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun, di mana Allah menetapkan fi kitabillah, menetapkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan itu di dalam Al-Quran. Kapan Allah menetapkannya? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Terusan ayatnya. Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu Allah mendesain waktu perjalanan hidupnya manusia 1 tahun ke 12 bulan, pada saat yang sama Allah juga menetapkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi bareng antara penciptaan langit dan bumi dan penentuan waktu 1 tahun 12 bulan. Terusan ayatnya ya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dengan campur kursan insyaallah ya. Jadi ada 3 bulan yang berurutan, 1 bulan nyempal setunggal, bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ke-7. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi sepakat para ulama tafsir bahwa yang disebutkan di dalam surat At-Taubah 36 itu adalah 4 bulan itu, sepakat semua ulama tafsir. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ya, Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah itu bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, okay, sampai pada tahun 1445 Hijriah. Okay. Amalan pertama yang diajarkan oleh Allah seperti pada bulan-bulan yang sebelumnya, termasuk Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Amalan pertamanya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu jerumuskan dirimu atau kamu zalimi dirimu dengan perbuatan dosa. Maka saya sampaikan di awal tadi, muhasabah pertama yang harus kita lakukan adalah mawas diri dan introspeksi diri. Dan itu juga ada perintah di dalam Al-Quran tentang muhasabah itu, tentang mawas diri itu. Bahkan hukumnya wajib evaluasi diri itu. Ada di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Dan ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Redaksinya sama dengan puasa, sholat. Ya. Redaksi Al-Qurannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, Allah tujukan kepada mereka yang mengaku beriman, boleh jadi kita termasuk di dalamnya. Perintah pertamanya apa? Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Terusan ayatnya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri atau setiap jiwa orang yang beriman itu melihat masa lalunya untuk masa depannya. Jadi masa lalu yang perjalanan waktu yang sudah kita lalui itu, Pak. Kita hidup di sini di bumi Allah ini, di dunia ini sudah berapa tahun? Di antara kita ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau mungkin lebih dari itu. Ya, sudah melewati usianya Kanjeng Nabi, lebih dari 63 tahun. Mestinya itu lebih fokus dengan muhasabah, mawas diri. Ya, ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Terus yang ketiga wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, menariknya di sini para Bapak Ibu sekalian, ada 2 perintah takwa di dalam 1 ayat.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi di tengah-tengahnya ada perintah mawas diri, sebelumnya ada perintah takwa, sesudahnya ada perintah takwa. Dengan kata yang sama ittaqullah. Memberikan kesan bahwa orang yang beriman itu kalau ingin menjadi orang yang benar, orang yang bertakwa, berbanyak muhasabah. Di antara ciri-ciri orang bertakwa itu senang mawas diri. Dievaluasi dari perjalanan kehidupan ini, kita evaluasi terus. Hasil dari evaluasi itu nanti akan menghasilkan perbuatan baik. Pertama, evaluasinya perbuatan haram. Kira-kira sampai detik ini kita berumur panjang, diberikan umur panjang oleh Allah, adakah perbuatan yang haram yang masih aktif kita lakukan? Ini dioncei loh, 1, 2, 3. Baru kemudian kalau sudah begitu, bisa yang lain-lainnya. Oke, melakukan yang wajib dengan standar, dengan di atas rata-rata, bukan dengan standar ya, di atas rata-rata. Oke, walaupun nanti semacam memiliki contoh misalkan kalau kita sholat, ya, kalau kita sholat, tunaikan dan jalankan sholat itu di atas rata-rata orang. Setidaknya ada 3 langkahnya. 1, lakukan sholat di awal waktu. Sebagaimana hadis Nabi as-salatu fi awwali waqtiha. Ya, bukan tepat waktu tapi di awal waktu. Jadi beda awal waktu sama tepat waktu. Kalau tepat waktu itu sepanjang tidak bergeser kepada waktu sholat berikutnya itu masih tepat waktu. Sholat zuhur pukul setengah 3 sepanjang belum asar itu masih tepat waktu. Tapi yang diinginkan Nabi itu as-salatu fi awwali waqtiha. Di awal waktunya, begitu manjing dan sholat. Yang kedua, ditunaikan di masjid. Ya. Langkah kaki kita sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 langkah kaki kanan pertama, Allah angkat derajat kita 1 derajat. 1 langkah kaki yang kiri, Allah gugurkan 1 dosa. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat itu setara dengan perjalanan waktu 500 tahun. Eman kan? Kalau nggak kita lakukan secara secara maksimal. Belum lagi jamaahnya. Nggak ada orang di masjid itu nggak sholat di awal waktu dan nggak berjamaah. Pasti berjamaah, pasti di awal waktu. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ini pun bersolat. Sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih utama daripada sholat sendirian. Kelipatan derajatnya 27 derajat. Begitu seterusnya, tinggal bagaimana kita ngoncei ya perintah-perintah Allah yang berhukum wajib. Baru nanti kita melakukan amalan yang sunnah. Alhamdulillah kita sudah di tanggal 8 nih Pak Assalamualaikum. 8 Al-Muharram, besok Tasu'a ya. Kalau bisa besok puasa Pak. Ya, puasa ini tanggal 9 sama tanggal 10. Tasu'a sama Asyura. Nah itu bisa. Baru yang sunnah-sunnah ini ya kita istiqomahkan. Ya. Tinggalkan yang haram, tunaikan yang wajib dengan skala tertinggi, dengan skala terbaik, baru melakukan yang sunnah. Di bulan Al-Muharram ini berbanyak sunnah juga, sholatnya ditambahi dengan yang sunnah. Ya yang wajib sudah terbiasa, kita sudah istiqomah di masjid di awal waktu dan berjamaah di masjid. Tambahkan dengan duha, dengan tahajud, begitu amalannya di bulan Al-Muharram. Nah, di saat kita mau meninggalkan yang haram, ya, ada 1 hadis Rasulullah SAW, ya, ada 1 penyakit hati. Ini yang salah satu yang perlu kita evaluasi, Pak. Penyakit hati yang sangat mungkin itu bisa terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan penyakit ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi.
Nabi khawatir kalau umatnya mengidap penyakit ini, penyakit hati ini. Namanya penyakit al-wahan. Ada ditanya oleh para sahabat, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, al-wahan itu apa? Jawabannya Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan berdampak pada kekhawatiran akan datangnya kematian. Artinya dia nggak mau siap-siap, nggak mau mempersiapkan bekal kematiannya. Kenapa? Karena dia terlalu berambisi terhadap dunia. Biasanya orang yang terlalu ambisi dengan dunia berpotensi satu meninggalkan yang haram, melakukan yang haram. Pasti, ya, rata-rata perbuatan maksiat itu diawali dari hubbud dunia. Ambisi, cinta dunia boleh, tapi jangan berambisi. Jangan terlalu berhasrat, biasa aja. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat kita hidup di dunia. Kalau nggak gitu, kita akan terjebak pada takut akan datangnya kematian pada diri kita sehingga tidak berpotensi untuk bisa mempersiapkan bekal apa kalau Allah kemudian mewafatkan kita. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, dunia ini dalam prinsip-prinsip Islam itu harus kita jadikan sebagai sebuah wasilah. Wasilah itu perantara, bukan tujuan. Tujuannya akhirat. Kita nggak bisa masuk ke akhirat kalau nggak melalui hidup dulu. Kalau tidak, kita hidup di dunia dulu. Hidup dulu baru nanti ujungnya akhirat. Dan pilihan hidup di akhirat itu cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Lek mboten teng surga nggih mlebu neraka, mboten mau. Nah, maka kita milih dari sekarang. Kira-kira jalan apa yang akan kita tempuh di dunia ini? Perjalanan hidup terus sampai tahun ini 1445 Hijriah. Nanti ujungnya kemana? Al-akhirah. Ya, ujungnya akhirat. Nah, akhirat itu tempatnya cuma dua itu aja tadi. Kalau nggak di surga, neraka. Maka jangan ditaruh di hati dunia itu. Supaya kita tidak berpotensi berbuat dosa. Jenengan runtun lah, jenengan runtun. Nah, buat yang itu kok maksiat, pasti ujung-ujungnya gini kok. Gitu. Karena terlalu ambisi terhadap dunia. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat yang lain, surat Al-Qasas ayat 77, ya. Gusti Allah jawab, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah." Dan carilah apapun, ini bahasanya fima, ma itu sifatnya umum. Golek nopo mawon jenengan teng donya niki gadah nopo sampai hari ini. Rumah mewah, kendaraan bagus, perusahaan, pabrik, macam-macam aset yang lain-lainnya, punya istri, punya anak, ya, yang ibu-ibu punya suami dan seterusnya. Nopo mawon, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, carilah apapun yang telah Allah berikan kepadamu, kata Allah, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhir. Orientasinya adalah akhirat. Kita cari harta bukan semata-mata cari dunia, cari akhirat. Apa bedanya? Ada orang bekerja hanya untuk dunia, sehingga dia hanya bisa menikmati hasil pekerjaannya itu untuk dunia aja. Tidak punya ide, tidak punya pikiran untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan, untuk membahagiakan orang lain, dia nggak punya pikiran ke sana. Berbeda dengan orang yang mencari rezekinya Allah, tapi orientasinya akhirat. Nah, sampai detik ini kita punya apa sekarang? Rumah kita, kendaraan kita, sudahkah kita alokasikan sebagiannya untuk akhirat? Dengan cara memberikannya melalui zakat, infak, dan sedekah, misalnya begitu. Atau jangan-jangan kita nikmati sendiri, bersenang-senang sendiri. Jadi misalkan apapun yang kita miliki, orientasikan akhirat. Ya, bekerja dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Berdagang kalau berusaha dagang dan itu orientasinya akhirat, dia nggak akan mengurangi timbangan, dia nggak jujur, dia nggak akan mengoplos barangnya,
ya. Barang elek dioper sampai barang apik cabut dari sisi. Tapi dijual dengan harga yang tinggi dan seterusnya. Kalau orang seperti itu nggak akan begitu. Maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Sehingga tidak di hati dunia itu, tidak gandrung terhadap dunia. Kemudian Allah menyampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan bagian duniamu, kata Allah. Jadi sekarang kita alokasikan harta kita, ya. Kita punya kedudukan, punya jabatan, apakah kita sudah lakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang halal? Ya kalau orientasi akhirat pasti nggak melakukan mencari kesenangan dunia itu, ya mencari kesenangan dunia itu tidak dengan cara-cara yang haram. Mau jadi pejabat, mau jadi apapun, ya nggak mau dengan cara yang pintas, nggak mau sogok-sogokan. Nah baru kemudian porsi dunia itu tetap kita alokasikan. Jadi kira-kira penghasilan kita dalam sebulan berapa untuk keluarga, berapa untuk akhirat, itu di manage, diatur, ya, supaya ada porsi-porsi, ada pos-pos tertentu yang bisa kita lakukan. Jadi kita nggak semata-mata memanfaatkan harta itu untuk kepentingan kita sendiri, karena nanti ada hisabnya. Kata Nabi SAW, la yazalu qadama abdun yawmal qiyamati hatta yasala an arba. Seorang hamba tidak akan mampu melangkahkan kedua kakinya nanti pada hari kiamat, kecuali dia akan ditanya 4 hal. Salah satunya tentang hartanya. Kalau harta ditanya 2 pertanyaan oleh Allah. Yang pertama pertanyaannya min aina iktasabahu. Yang kedua wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan hartamu dan untuk apa kau belanjakan hartamu? Ada orang mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi menggunakan dengan cara yang haram. Punya uang halal kerja macam-macam, kadang-kadang kayak jajan, ya, jajan malam-malam itu. Ada orang yang kemudian mencari yang haram, dapatnya haram, tapi dibelanjakan dengan cara yang baik, ya, dapat mencuri, dapat korupsi, digunakan untuk umroh, dapat haji dan seterusnya. Tidak bisa begitu. Min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Kalau nggak disetop dulu sama Allah, bisa aja melakukan surga, tersendat masuk ke surga. Ya, jadi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengevaluasi dalam bulan-bulan yang masih dimuliakan Allah ini. Bukankah kemuliaan itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan saat kita beramal soleh? Jadi Al-Muharram, Zulhijjah, Rajab itu nggak akan ada nilainya apapun kalau kita tidak isi dengan amalan-amalan yang mulia. Jadi diantaranya yang pertama meninggalkan yang haram, memaksimalkan yang wajib dan menambahkan dengan yang sunnah. Nek gak lapo-lapo, ya gak ada bedanya dengan bulan yang lain, sama aja. Sholatnya ya gitu-gitu aja, maksiat tetap dilakukan, ya. Sunnahnya jarang-jarang. Yang gak ada keutamaan itu bagi mereka yang betul-betul berikhtiar. Maka cara selanjutnya kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Saat kita mencari dunia, kata Allah, ya, mencari harta dunia, mencari apapun yang kita inginkan yang telah diberikan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita punya konsekuensi harus mencari itu dengan cara yang baik, untuk sikut-sikutan, ya, ngelek-ngelek ya, saling membenci, berselisih dan seterusnya. Allah sudah berbuat baik, kenapa kita tidak berbuat baik? Perintahnya Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Satu, wala tabghil fasada fil ard, kata Allah. Dan jangan kamu berbuat dosa di muka bumi Allah, jangan berbuat kerusakan. Kerusakan itu ditafsirkan adalah perbuatan dosa. Jangan berbuat kerusakan, maksudnya jangan berbuat maksiat,
Jangan berbuat sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Ya, sehingga harus ada macam-macam ujian dan cobaannya. Ya. Jadi caranya begitu. Satu, berbuat baik dengan sesama karena Allah sudah berbaik kepada kita. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan dosa di muka bumi Allah ini. Dalam rangka mencari dunia, sehingga kita tidak melupakan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Kita tidak melupakan masa depan kita di akhirat. Kalau kita cinta dunia, kita hanya berorientasi masa depan cukup di dunia aja. Mati mari ya wis, seolah-olah nggak ada apa-apa. Orang beriman nggak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap setiap perbuatan yang kamu lakukan. Artinya ada nilainya pasti. Sejelek apapun perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan, dan sekecil apapun perbuatan baik yang sudah kita lakukan di dunia, akan ada catatannya. Makanya ada kalimat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia nanti akan lihat akibatnya. Dia akan melihat hasilnya, nanti diperlihatkan oleh Allah. Hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan. Sebagaimana wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana juga barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa sekecil apapun, dia akan melihat hasil dari perbuatan yang sudah dia lakukan itu. Maka sering saya sampaikan, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Pun pada saat yang sama, jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Karena kita nanti malu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi innallaha la yuhibbul, surat Al-Qasas 77 Allah menutup kalimat ayatnya dengan redaksinya innallaha la yuhibbul mufsidin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak senang, ya, la yuhibbul mufsidin, tidak senang dengan orang-orang yang berbuat kerusakan atau berbuat dosa. Allah enggak suka. Kalau kita ingin dicintai Allah, lakukan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah dengan kepada kita. Ya, jadi Allah sedang memberikan rambu-rambu. Kalau kita orientasi akhirat, maka kita akan mengikuti cara-caranya Allah dan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena orientasi orang beriman nggak hanya bahagia dunia, bagi juga di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang non muslim mungkin cara berpikirnya ya hanya dunia aja, di dunia hasanah. Kalau kita yang beriman kan enggak. Dia belajar dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang halal, ya. Pengen punya kedudukan dengan cara yang halal, diridhoi oleh Allah. Kalau enggak orientasi akhirat, ya apapun dia akan tempuh. Dia enggak akan melihat halal-haram. Pokoknya harapku keturutan jauh, baik halal. Entah itu disukai Allah atau enggak disukai Allah, terserah. Dia enggak akan peduli. Karena cara berpikirnya ketika dunia hanya untuk dunianya. Oke, kemudian gitu, oke. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kajian tafsir malam hari ini masih juga terkait dengan peringatan-peringatan Allah, supaya kita tidak lupa kita masih melanjutkan estafet kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah. Ada di dalam surat At-Taubah, ayatnya ayat yang ke-24. Kata Allah, diawali dengan kalimat qul. Qul itu kalau diterjemahan katakanlah. Niki dawuhne sinten katakanlah. Allah sanjang datang sinten? Allah sanjang datang Kanjeng Nabi. Qul, jadi maknanya kalau diperjelas ya, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, sampaikan yang akan aku omongkan ini, gitu kira-kira. Jadi Allah memerintahkan Nabi supaya kalimat berikutnya yang akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu disampaikan juga kepada umatnya. Kalau bahasa kita viralkan, ya, sampaikan itu viralkan. Ini menunjukkan bahwa kalimat yang akan disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini adalah ayat yang penting. Sampai pokoknya semua kata qul di dalam Al-Qur'an ini informasinya itu kepada Nabi supaya Nabi menyampaikan kepada umatnya. Berarti kan saking pentingnya itu.
Nah, di sini kata Allah, "Qul," sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu supaya umatmu itu tahu apa yang ingin disampaikan oleh Allah. In kana aba'ukum, jika orang tua ya, wa abna'ukum, dan anak-anakmu. Kalau dalam bahasa Arab itu anak itu tidak sekedar anak kandung, anaknya anak itu juga anak kita, cucu. Anaknya cucu itu juga keturunan kita, juga anak kita. Tapi cucunya cucu nggak ada biasanya ya. Ini kita sudah mati ya. Jarang ada orang hidup sampai menangi cucunya cucu. Paling menangi itu cucunya menikah menangi. Tapi kalau cucunya sudah punya cucu nggak mungkin. Paling cucunya itu punya anak lagi. Jadi biasanya sudah meninggal biasanya. Ya. Keturunan ke bawah. Qul in kana aba'ukum, lagi katakan oleh Nabi Muhammad kepada umatmu, jika orang tuamu, in kana aba'ukum, wa abna'ukum, dan anak-anak keturunanmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu. Kalau istri pasangannya suami, kalau suami pasangannya istri. Jadi ya, gak ada orang ya suami pasangannya laki-laki, ya di mana-mana laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Di Islam nggak melegalkan LGBT, homoseksual, lesbian, nggak ada. Oke, wa azwajukum. Jadi kalau ibu berarti punya suami, itu namanya azwaj. Suami punya istri juga azwaj. Jadi istri milik suami, suami miliknya istri. Wa azwajukum, wa ashiratukum, yang selanjutnya, dan keluargamu. Nah, ini semua kan ini yang kita miliki kan. Kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya saudara, kita punya pasangan. Dan itu miliki. Jangan sampai kita berorientasi ikuwekku. Tidak begitu. Itu sesuatu, orang-orang yang kita cinta itu adalah pemberiannya Allah. Jadi kalau misalkan Allah mengambil mereka sesuai dengan kehendaknya, ya kita harus ridho, harus ikhlas. Nggak perlu ditangisi, berebus milih nggak apa-apa, tapi nangis gerak-geruk nggak boleh. Orang tua kita, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, pasangan kita, keluarga kita, semuanya orang-orang terdekatnya kita. Karena banyak orang berorientasi mereka ini miliknya kita, milik saya. Kata Allah, bukan milik kamu, kata Allah. Itu amanah Allah. Nah, terusannya ayat dulu ya. Wa amwalun iktaraftumuha, lanjutannya. Dan harta-harta yang kamu usahakan untuk mendapatkannya. Kerja terus ya, nyambut damel terus ya. Boleh apa? Budal isuk. Ya. Jadi kalau sudah ambis itu kerja ini gak leren, kerja terus itu. Dampaknya apa? Harus gak mati lali akhirat mana? Mancing adzan gak perlu adzan nih. Kan bahaya. Gak bahaya kan? Itu kan bahaya. Kalau sudah orientasi ke ambisi, kata Allah, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kau upayakan untuk bisa mendapatkannya itu, terusannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kau takutkan akan kerugiannya. Jadi ketika ayat ini turun, memang saat itu rata-rata penduduk Mekah itu berprofesi sebagai seorang pedagang. Maka Allah juga mengingatkan, sesuatu yang paling ditakutkan oleh seorang pedagang itu adalah kerugian. Jadi kerugian itu sebagai sebuah momok bagi seorang pedagang. Itu sebabnya Allah mengingatkan, ojo terus gitu ya. Nyari nggak apa-apa, tapi kalau orang orientasinya akhirat, siap dagang ke rumah adzan gitu, leren sih. Sholat sih, mari sholat kok ya dagang maneh ngoten. Itu orientasi akhirat. Gak menjadikan dunia di dalam hati, tapi dunia dijadikan sebagai genggamannya saja. Wa tijaratun, kalau ulangi, wa tijaratun takhshawna kasadaha,
dan perdagangan yang kau takutkan akan kerugiannya. Jangan bisa cek lagi ya surat At-Taubah 24. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah atau tempat-tempat tinggalmu yang kau cintai itu, yang kau senangi itu, yang kau bangga-banggakan itu. Misal segitu ya. Ini kan konotasinya, kontekstualnya ayat ini ya kontekstual tentang dunia. Semua tentang dunia. Maka kata Allah, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Jika itu semua yang disebutkan tadi kata Allah, itu lebih kamu cintai, lebih kau gandrungi daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada jihad fisabilillah, menegakkan hukum dan syariat Allah. Ada orang kerja gak menegakkan syariat, gak ngerekin hukum. Jika itu semua lebih kau cintai, lebih kau gandrungi daripada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah, kata Allah, lanjutan ayatnya, fatarabbasu, maka tunggulah ya, hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah menetapkan takdirnya. Jadi di sini Allah nggak menyebutkan sanksinya apa buat mereka yang seperti itu. Yang disebutkan langsung. Allah hanya mengingatkan tunggu tanggal mainnya gitu. Dia Allah nggak menyebutkan sanksinya. Tunggulah sampai Allah menetapkan takdirnya. Nggak tahu mau dikasih apa sama Allah. Maksudnya peringatannya kira-kira dalam bentuk apa? Nggak tahu, mungkin sakit, mungkin kebakaran, mungkin banjir, mungkin gempa, mungkin macam-macam. Dari manusia-manusia yang seperti itu tadi. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini kemudian Allah tutup dengan kalimat, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik atau orang-orang yang fasik. Yang sing fasik niku Pak, yang sing ahli maksiat, ahli perbuatan dosa, penggawaane dosa tok pendino. Jadi bahkan saking seringnya menjadi sebuah kebiasaan dosanya. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, biasanya sudah tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dosa. Biasa, karena saking biasa. Bisu ya biasa, nyolong ya biasa, ngentit ya biasa. Ya. Nyambut damel gitu, nyogok. Oleh gak nyogok gak iso nyambut gawe ngono. Oleh gak nipu-nipu titik dagang ya gak iso untung, paling untungmu biro. Begitu jadinya. Sudah terbiasa. Ini peringatan Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Sehingga yang diingin oleh Allah, bagaimana itu semua yang konteksnya adalah konteks dunia, dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat dengan rambu-rambu akhirat. Silakan cinta anak keturunan, cinta dengan istri, cinta dengan orang tua, ya, cinta dengan pasangan, cinta dengan keluarga. Dan dengan gimana? Tahu nggak, misalkan saat kita ini sebagai orang tua mencintai anak karena Allah dengan cinta biasa. Misalnya begini, kita punya anak, sudah waktunya sholat. Subuh misalkan, yang agak sulit ya. Kalau kita cinta biasa, ojo dibuka rek sakno. Enak-enak itu sakno itu buka sholat subuh, kau jadi dibuka. Ojo terus. Tapi kalau kita cinta anak karena Allah, pasti kita bangunkan anak itu. Ele, bayang batangmu itu namanya cinta karena Allah. Kalau nggak dibangunkan itu cinta biasa, tidak karena Allah, hanya cinta dunia. Cinta seperti tadi ya, qul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Cinta istri juga begitu, ajak istri kita masuk ke dalam surga, bareng masuk surga dengan kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ada di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Diajak jenengan ke masjid, jangan sendirian, ajak istri, ajak anak. Itu kalau jenengan cinta istri, cinta anak, ibu-ibu juga begitu. Kalau kita cinta suami, jangan biarkan mereka kita beribadah sendiri, mereka kita biarkan, kita abaikan. Ya, cinta pasangan, cinta orang tua, cinta saudara aja semuanya. Ayo berbusur ke bareng. Kamu busur ke dewe, surga niku luas soal. Ya.
ka'atis samawati wal ardi, seluas langit dan bumi. Luasan surga daripada langit dan bumi. Oleh karena itu para bapak sekalian, mumpung kita masih di permulaan bulan Al-Muharram, kita evaluasi semua, kita hitung kesalahan-kesalahan kita, kira-kira apa yang masih biasa kita lakukan dalam bentuk perbuatan dosa. Kalau sudah aman, kira-kira sudah aman, tingkatkan lagi dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib dengan kualitas tertinggi seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan yang ketiga, upayakan bisa menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Insya Allah besok kita puasa, termasuk bulan hari dari Kamis, Jumat puasa, Tasu'a sama Asyura. Sudah bagus ya. Saya kira itu baru bapak ibu sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan? Kalau ada saya tutup dengan doa. Mungkin insya Allah tinggal mengamalkan aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kita mengamalkan ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran, termasuk ajaran Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika